Tamu selanjutnya merupakan tamu spesial karena berasal dari luar kota, sudah jauh-jauh hadir di podcast SAI Indonesia, yakni Ibu Rina Pangesti. Selamat siang Ibu. Siang. Apa kabar? Baik. Terima kasih ya Bu ya, sudah jauh-jauh dari Cibinong ke Jakarta untuk menghadiri podcast SAI Indonesia. Ya Bu, kita sedikit mengobrol singkat mengenai cikal bakal atau perjalanan Ibu dalam mengembangkan usaha atau mendirikan perusahaan kosmetik yang disebut toko Mentari kosmetik di Cibinong. Mungkin Ibu bisa sedikit sharing sama kita Bu. Ya. Sebelumnya terima kasih banget Pak Sam ya bisa diundang bergabung bersama Pak Sam di sini. Sama-sama Bu. Ya. Jadi awalnya itu gini, waktu tahun 93 itu sebetulnya saya jadi SPG. Jadi sampai tahun 97. Terus awal 1998 itu baru saya buka toko ini, tapi dengan kontrak petak gitu, kios petak itu. Kios petak ya. Iya, ukuran 2,5 kali 2,5 itu kontrak. Itu selama 2 tahun. Nah, tahun ketiga baru bisa beli dengan ukuran yang sama, ya toko dengan ukuran yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Itu tahun ketiga. Tahun kelima baru coba mengembangkan bisnis ini di mall. Jadi kita buka di mall. Itu sampai 5 tahun kemudian, berarti tahun ke-10 ya. Tahun ke-10 baru kita coba kembangkan lagi di alat-alat salon. Salon supplier ya. Nah, terus tahun ke-12 itu buka yang sekarang stay yang Pak Sam kemarin sempat berkunjung ya. Nah, itu sampai sekarang. Sampai sekarang ya Bu ya. Jadi kurang lebih 12 tahun ya Bu ya. 12 tahun sampai buka yang terakhir itu. Jadi total sampai sekarang itu 22 tahun ya. 22 tahun. 22 tahun. Sekarang sudah berapa toko? Ada 4. Ada 4 toko. Ya. Hebat sekali ya Bu Rina ya. Nah, kalau misalnya melihat dalam perkembangan sekarang online kan semakin semarak gitu. Ya. Nah, apakah Ibu Rina mempunyai strategi khusus bagaimana cara mempertahankan toko yang boleh dibilang toko Bu Rina masih lebih banyak ke offline-nya ya Bu ya? Ya. Apakah memang Ibu Rina juga sudah masuk ke dunia online dan tetap mempertahankan offline-nya atau bagaimana? Oh ya, ini harus mengikuti ya dengan perkembangan online itu, kita mau nggak mau harus mengikuti. Jadi medsos kita kencengin ya, itu Instagram harus untuk SPG itu harus posting setiap hari. Jadi setiap satu counter, satu blok itu kita kasih fasilitasi 1 HP. Jadi dia harus posting produk setiap hari, itu baik promo atau jawab pertanyaan-pertanyaan customer lewat media sosial. Yaitu wajib ya, kalau posting itu wajib, posting setiap hari itu wajib. Iya. Jadi sekarang tuh tugas SPG tidak hanya menawarkan produk secara offline atau hanya melayani konsumen di toko, tetapi tugas SPG juga harus bisa buat konten ya Bu ya, jawab pertanyaan di sosial media gitu ya Bu ya. Itulah ya perubahan-perubahan strategi sehingga toko Ibu nih semakin lama semakin berkembang ya Bu ya. Bahkan sampai sekarang udah 4 toko ya. Oke. Bu, kalau misalnya ngelihat di pasar, waktu kemarin saya sempat ke toko Ibu di Cibinong, kan itu banyak sekali Bu toko-toko yang saya produk-produk yang banyak sekali di pasaran. Nah, itu cara Ibu gimana sih, kan juga Ibu perlu pilih-pilih nih produk apa yang paling pas gitu atau yang diminati, atau gimana Bu caranya? Produk baru ya maksudnya. Ya, produk baru. Ya, itu kita awalnya kita pantau dulu seberapa banyak produk baru itu diminati customer kita ya. Dengan cara maksudnya kalau ada customer bertanya di media sosial gitu ya, kita tampung dulu. Atau seberapa banyak customer itu tanya produk baru di toko offline kita ketika dia datang ya. Semakin misalnya contohnya sehari ada 3
orang yang tanya produk itu ya. Nah selanjutnya baru kita siapkan. Tapi kita tetap selektif ya. Jadi dalam satu brand itu misalnya yang viral atau yang lagi rame cuma 2 produk. Nah itu kita siapkan itu dulu. Selanjutnya nanti kita mungkin ngikutin perkembangan selanjutnya gitu ya. Jadi nggak semuanya nggak ditampung. semua harus ditampung ya Bu ya, karena begitu banyak ya sekarang produk pasaran ya. Harus hati-hati harus juga. hati-hati juga ya Bu ya. Oke Bu, kalau tiap hari Bu kesehariannya tetap masih aktif Bu? Masih tiap hari buka toko, tutup toko sendiri ya? Masih ya. Ada nggak rencananya ke depan Bu, nanti siapa yang mungkin Ibu ada penerusnya Ibu atau apa yang sudah Ibu istilah didik lah ya untuk bisa mengembangkan toko ya? Ada. Itu ada anak nomor 2 saya itu cewek, tapi baru aktifnya tuh 1 tahun ini. Cuman dia lebih untuk sementara ini lebih fokus di medsos. Jadi kalau misalnya ada SPG lagi live itu dia dampingin dulu, sama lebih fokus di all shop kita. Jadi sementara di media sosial dulu dia fokusnya. Ya. Jadi sudah ada ya Bu ya, sudah penerus Ibu yang bisa mengembangkan lagi ke depannya. Nah kalau boleh tahu Bu, antara penjualan online dan penjualan offline-nya Ibu, kira-kira sekarang berapa persen Bu kontribusinya yang online? Karena awalnya kita itu offline ya, jadi paling di online itu masih 20%. Masih 20% dari offline ya. Tapi terus bertumbuh ya tiap tahun. Terus bertumbuh ya. Oke. Iya. Nanti kedepannya apakah Ibu tetap mau membuka banyak toko atau hanya fokus juga di toko sekarang tetapi lebih besarkan online lagi Bu? Kalau untuk offline kita sepertinya tetap seperti sekarang ya, cuma kita mau mengembangkan di online-nya. Jadi ada di beberapa marketplace kita mau kembangkan situ. Karena kayaknya ngelihat sekarang itu kan online lebih lebih semarak ya Bu ya, lebih semarak gitu. Jadi kayaknya lebih minat ke sana gitu. Iya. Apa Ibu ada tim khusus nggak Bu untuk nangani online shop ini atau online sales ini? Ada. Ada berapa orang? Di marketplace ada. Kalau untuk yang online di Instagram ada, khusus WA ada, dan sebentar lagi mau buka shop di TikTok itu ada sendiri. Supaya lebih fokus aja kalau masing-masing admin yang pegang gitu ya. Ada berapa orang Bu kira-kira satu tim khusus untuk online ini Bu? Yang sementara kalau yang sekarang itu ada 5. Jadi 1 admin, selebihnya yang bagian packing dan lain-lain. Gitu. Ya. Nah Bu, kalau misalnya ngelihat dari bisnis kosmetik nih Bu, semakin semarak lah ya. Juga banyak juga dengan online, toko-toko online. Terus mungkin ada toko-toko offline yang baru seperti mungkin lokal modern tuh udah mulai berjamur juga yang yang menjual kosmetik. Nah Ibu ada nggak kira-kira tips inovasi selain tadi ada sosial media, mungkin ada tips-tips lagi nggak Bu? Apakah memang tokonya dibuat lebih cerah, lebih mungkin ada? Ya kalau untuk offline kita memang udah mulai ini ya bikin pajangan itu semenarik mungkin. Jadi lebih enak dilihat gitu ya, begitu masuk toko pajangannya kelihatan lebih gitu kinclong ya. Lebih kinclong gitu ya. Sesuai perkembangan aja kita ngikutin aja gitu yang untuk offline. Kalau untuk online kita lebih kenceng lagi malah Pak sekarang. Jadi harus setiap hari itu harus live. Mau di marketplace atau di Instagram itu setiap hari harus dan gantian ya. Terus untuk di online juga kita sering ada giveaway gitu. Jadi lebih fokus lagi untuk di online yang sekarang. Kalau Ibu Rina sendiri aktif di sosial media atau sering buat konten atau live streaming Ibu sendiri? Live sih biasanya saya berdampingan sama SPG aja. Tapi kalau
bikin konten yang lucu-lucu gitu suka. Suka ya Bu ya. Nanti boleh juga ya ditampilkan ya, di-share. Karena kita ngikutin perkembangan TikTok kan lagi rame tuh Pak. Ya, jadi kita mau nggak mau harus ngikutin gitu. Ibu ada khusus account TikTok Ibu Rina sendiri Bu. Nanti kita follow ya Bu ya. Iya. Oke Bu, mungkin terakhir nih Bu ya. Mungkin Ibu ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan, terutama untuk generasi ke depan nih Bu, mungkin generasi micin katanya ya, generasi Oreo ya katanya. Nah, gimana mereka, kalau Ibu kan udah benar-benar mulai dari awal sampai sekarang tokonya menjadi 4 toko, itu kan perjalanan yang cukup panjang, tetapi sekarang generasi milenial atau generasi Z maunya serba instan. Nah, Ibu ada tips gak buat mereka? Apakah bisa memang langsung instan menjadi besar, menjadi kaya, atau mungkin ada tips nggak buat anak-anak muda sekarang? Peluangnya sih kalau untuk anak muda sekarang bisa sih lebih cepat kaya gitu, bisa ya. Karena ya harus itu, medsosnya harus kuat kencang ya, harus kuat gitu ya, harus kreatif, itu yang paling penting gitu. Cuman ya kalau bisa itu kan sekarang zaman anak muda itu suka terpengaruh dengan ini ya, kata-kata di medsos, lebih bijak lah gitu ya, harus lebih bijak gitu. Jadi kalau bisa itu jari itu jangan lebih cepat dari otak ya. Gitu ya. Jadi lebih kreatif ya, mungkin kalau ada dia punya bakat, misalnya bakat suka dandan gitu ya, mungkin bikin konten tentang tutorial dandan gitu ya, kan lebih bermanfaat gitu ya. Jadi lebih, kalau bisa di media sosial itu lebih bermanfaat, bukan yang sia-sia gitu ya. Bukan berita-berita yang hoax atau gitu, dihindari yang itu gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang sekarang nih kaum milenial, kalau misalnya mereka memang suka masak, mungkin mereka bisa melakukan konten-konten masak, atau kalau yang suka olahraga mungkin harus tampilkan dengan dia yang bakat yang dia punya, walaupun dengan cara yang sederhana ya. Gitu. Jadi kalau bisa yang sesuai dengan karakternya mereka ya, sesuai karakter, gitu. Hobi atau bakatnya mereka. Oke, Ibu, terima kasih sekali lagi sudah hadir di podcast SI Indonesia. Jadi inti dari podcast kali ini, kita sebagai kaum muda atau sebagai calon pemimpin masa depan, walaupun sosial media itu sangat berguna, bermanfaat untuk mendapatkan informasi atau memberikan informasi, tetapi harus dilakukan secara bijak. Jangan sampai, menurut Bu Rina, jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Ya, jadi kita harus berhati-hati tetap menggunakan media sosial, tetapi di sini juga bagaimana kita mengkomunikasikan, ya Ibu tadi cukup inspiratif juga, bagaimana offline dan online itu bisa saling mendukung ya Bu ya. Karena bisnisnya saat ini kita tidak bisa pungkiri bahwa offline juga masih kuat, tetapi harus ditunjang dengan media sosial juga, media online. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya sedikit ada kenang-kenangan